Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka ambruk 1,73% ke level 8.092,90 pada Senin pagi. Mayoritas saham bergerak di zona merah menunjukkan adanya pelemahan nilai atau harga. Sebanyak 556 saham turun, sementara hanya 56 yang naik serta 103 lainnya tidak bergerak. Pemerintah Iran resmi menutup lalu lintas di Selat Hormuz, jalur krusial pengiriman gas dan minyak bumi dunia. Imbasnya sekitar 20% pasokan bahan bakar global terhambat. Harganya juga berpotensi melonjak. Sementara menurut Menteri ESDM, jika krisis terjadi, stok BBM di Indonesia hanya mampu bertahan 21 hari. Hari ini, kalau perang itu ada di Indonesia, nggak perlu rudal masuk. Cukup mereka menahan impor minyak 21 hari, maka alhamdulillah negara kita wayamna unal maun. Kenapa? Karena ketahanan energi kita hanya 21 hari. Makanya kita dorong untuk membangun storage. Supaya apa? Kita ada punya ketahanan energi. Wayamna unal maun. Kenapa? Karena ketahanan energi kita hanya 21 hari. Makanya kita dorong untuk membangun storage. Supaya apa? Kita ada punya ketahanan energi. Nah pemirsa, per 1 Maret harga bahan bakar minyak atau BBM mengalami penyesuaian harga seperti yang rutin dilakukan setiap bulannya. Harga Pertamax hingga Dexlite naik sekitar Rp500. Sementara BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Tegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek. Katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Yang kedua, supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Yang kedua, impor kita kan untuk solar kan udah selesai. Yang kita impor sekarang bensin. RON 90, 93, 95, 98. Alhamdulillah secara kebetulan untuk mengimpor jenis bahan BBM seperti ini tidak kita lakukan dari Middle East, tapi kita lakukan dari negara-negara di luar Middle East, termasuk dalamnya adalah Asia Tenggara. Dari negara-negara di luar Middle East, termasuk dalamnya adalah Asia Tenggara. Jadi ini relatif nggak ada masalah. Yang ketiga adalah persoalan LPG. LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun dan tahun ini dinaikkan menjadi 7,8 juta ton. 70%-nya sekarang kita ambil dari Amerika, 30%-nya dari Middle East, dari Saudi Aramco. Kita tahu bahwa 30%-nya dari Middle East, dari Saudi Aramco. Kita tahu bahwa dari informasi dinamika ketegangan di Timur Tengah juga terkait dengan Saudi Aramco, itu juga kena kemarin dinamika di sana. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri tetap terjaga. Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 2 Maret, Bahlil menegaskan bahwa cadangan BBM nasional saat ini berada pada level aman. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi gangguan distribusi global. Masih cukup 20 hari. Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Selain memastikan ketersediaan stok hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang, Bahlil juga menyebut bahwa subsidi BBM hingga kini belum terdampak oleh situasi geopolitik tersebut.
Pemerintah rencananya akan kembali Kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Selain memastikan ketersediaan stok hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang, Bahlil juga menyebut bahwa subsidi BBM hingga kini belum terdampak oleh situasi geopolitik tersebut. Pemerintah rencananya akan kembali menggelar rapat bersama Dewan Energi Nasional pada Selasa pagi untuk mematangkan strategi ketahanan energi nasional di tengah situasi dunia